Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Nah, sampling audit itu merupakan penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Kemudian ada ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Nah, risiko non-sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif yaitu ada risiko keliru menerima, merupakan risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material. Padahal kenyataan saldo rekening telah salah saji secara material. Kemudian ada risiko menolak atau risiko alfa. Nah, risiko ini merupakan risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material. Padahal kenyataan saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Ada dua metode yang digunakan sampling audit dalam pengujian substantif. Nah, metode yang pertama ada metode sampling statistik dalam pengujian substantif. Yang kedua ada metode sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Nah, kita bahas yang pertama, ada metode sampling statistik dalam pengujian substantif. Dalam metode sampling statistik, ada dua pendekatan yang biasa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Nah, pendekatan yang pertama ada sampling probabilitas proporsional dengan ukuran, biasa disebut dengan PPU, dan yang kedua ada sampling variabel klasik. Pendekatan yang pertama, ada sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Sampling PPU ini merupakan suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Nah, dalam sampling probabilitas proporsional dengan ukuran ada rencana sampling. Nah, rencana ini merupakan tahapan dalam suatu rencana sampling PPU yang serupa tapi tidak persis sama dengan tahapan yang digunakan dalam sampling atribut. Tahapannya itu apa aja? Yang pertama ada tahapan menentukan tujuan rencana sampling. Maksudnya yaitu untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Asersi-asersi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang diterapkan untuk ukuran sampel yang bersangkutan. Yang kedua, ada tahapan merumuskan populasi dan unit sampel. Populasi ini yang dimaksud yaitu terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Sedangkan unit sampling dalam sampling PPU yaitu rupiah individual dan populasi, maksudnya suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan menentukan ukuran sampel. Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU ada N sama dengan NB dikali FK per SD dikurang AS dikali FE. Sebagai keterangan, NB itu sendiri merupakan nilai buku populasi yang diuji. Sementara FK merupakan faktor keandalan untuk risiko keliru menerima yang ditetapkan. SD merupakan salah saji ditoleransi, AS antisipasi salah saji, dan FE faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Tahapan yang keempat yaitu tahapan menentukan metode sampel. Nah, rumusnya itu ada IS sama dengan NB per N. Masuk ke pendekatan yang kedua, ada pendekatan sampling variabel klasik. Dalam melaksanakan pengujian substantif ini, auditor bisa menggunakan pendekatan sampling variabel klasik. Nah, jenis-jenis teknik sampling variabel klasik itu ada MPU, selisih, dan rasio. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Dalam metode sampling non-statistik ini ada menentukan ukuran sampel. Nah, menentukan ukuran sampel yaitu dengan cara mempertimbangkan perancangan sampel agar dicapai sampel yang efisien dan efektif.
Kemudian, dalam metode sampling non-statistik juga ada evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang biasa digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik. Yang pertama ada membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua ada mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian presentasi pembahasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.